Loh, Ustadz kok berapi-api malam ini? Ya habis buka puasa. Coba kalau tausiahnya tadi sore jam 6. Jamaah sekalian. Adapun judul kajian kita adalah tentang sabar. Semangka yang di hadapan ini jangan dimakan sabar. Tapi malam ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibu ada? Oh, saya sangka ibu-ibu sudah musnah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, hebat masjid ini. Keramiknya sampai memanjat ke atas tiang, tapi jendelanya hilang. Ini memang nggak ada atau dicopot? Masya Allah, tabarakallah. Pantasan suasananya luar biasa. AC kelihatannya hidup tapi tidak lagi bisa mengontrol keadaan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Banyak-banyak bersolawat. Pokoknya malam ini jangan hitung lagi banyak-banyak bersolawat. Almarhum Habib Munzir Al-Musawwa, berapa kali solawatnya satu hari? Berapa itu? 5.000. Sangka 5 kali. 5.000 kali solawatnya. Makanya tasbihnya panjang. Pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyi'at, 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan itu insyaallah. Banyak-banyak solawat. Makanya anak-anak ini malam ini datang kemari mendengarkan tausiah. Kenapa? Karena ibunya dulu waktu itu anak kecil. Anak kecil datang, luar biasa. Besok apa enggak masuk sekolah? Anak kecil datang, libur. Anak-anak bisa datang pengajian. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saat ibunya tuh anak-anak kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi kepala dinas, kepala Banten, berkantor, anggota legislatif, DPR, presiden, wakil presiden, gubernur. InsyaAllah 20 tahun akan datang, mereka yang akan menegakkan syariat Muhammad SAW di sini. Mereka yang akan menjadi ketua panitia tablik akbar tepat malam 23 Ramadan tahun 2028. Mereka akan nelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Apa bisa datang ke Masjid Al-Bakri? InsyaAllah I'm coming. Apa acaranya? Dulu Ustaz waktu datang kami masih kecil, kami ingin mengulang masa lalu, kami ingin mengenang Ustaz datang lagi kemari. InsyaAllah. Tapi tolong jemput saya. Dulu saya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Bangga kita. Kita akan mati semuanya, tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan, kita sebut nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita sayang sama ibu kita sayang sama istri kita, tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Ada nggak orang ketika anaknya lahir yang dibisikkan nama dia? Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno, mohon maaf. Kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Tolong jangan dibully saya di itu. Enggak ada. Nama yang disebut nama dia, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita muliakan dia. Apa itu orang Islam? Nabinya kok didoakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Lihat tuh orang Islam. Nabinya didoakan. Kami nggak pernah perlu mendoakan Nabi kami karena Allah sudah menjamin dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad. Lalu kenapa kita berselawat? Selawat itu bukan untuk dia, tapi untuk kita yang perlu selawat. Maka di akhirat nanti insya Allah semua yang mengucapkan nama dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, masuk surga. Wa in zana wa in sarab. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Enak tenan. Masa berzina mencuri masuk surga? Iya, semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga, tetap masuk surga. Masuknya kapan? Ini yang jadi masalah. Transit dulu. Penerbangannya nggak direct, nggak langsung, delay. Sedangkan kita maunya langsung masuk surga. Makanya doa kita 3. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab.
Tiap hari 7 kali pagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma. Apa arti Allahumma ajirna minan nar? Jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit, jangan sampai transit. Panas neraka itu Pak Ustaz. Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Letakkan kerikilnya di tapak kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Berapa derajat Celcius itu Pak Ustaz? Dia nanya derajat Celcius. Otaknya mendidih. Oleh sebab itu kita perbanyak solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Namanya seorang berasal dari Alexandria. Nanti kalau adik-adik sampai ke Kairo, naik bis 200 km, di tepi laut Mediterania, ada kota bernama Alexandria. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki dari Yunani bernama Alexander the Great. Alexander the Great membuat kota Alexandria. Saya kalau buat kota namanya Somalia. Nah, ternyata ada anak dari Alexandria ini bernama seorang laki-laki yang gagah dan perkasa bernama Busiri. Al-Busiri lumpuh. Busiri lumpuh di hari tuanya, sakit, gak bisa apa-apa. Hanya menunggu malaikat maut tiba. Tapi ternyata dia cerdas. Dia ambil tinta, dia tuliskan kertas. Itulah dia solawat. Tapi nggak tahu solawatnya apa namanya. Solawat tanpa judul. Dia tulis. Hanya menulis saja, bergerak lain tidak bisa. Hanya menulis saja, dia tulis solawat. Sampai akhirnya dia tertidur. Ketika tertidur datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalungkan sorban ke pundaknya berwarna hijau. Sorban dalam bahasa Arabnya burdah. Maka solawat yang ditulis Imam Al-Busiri diberi nama solawat burdah. Begitu dia terbangun, terjaga dari tidurnya, langsung lumpuhnya hilang dan bisa tegak berdiri. Begitu keajaiban daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami berziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria, kami bacakan syair-syair burdah. Begitulah kemuliaannya. Maka Busiri dengan burdahnya masih masyhur. Bapak Ibu masih baca syair burdah? Alhamdulillah. Tapi kami di Riau burdah tidak begitu populer. Kami biasanya yang kami baca adalah syair Al-Barzanji. Di Betawi Barzanji dibaca juga? Masya Allah, semua dibaca di sini. Luar biasa. Al-Barzanji seorang laki-laki namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak namanya Barzanjah. Orang Barzanjah dipanggil Barzanji. Orang Makkah Al-Makki. Orang Madinah Al-Madani. Orang Jakarta, Al-Jakartawi, Al-Batawi. Mufti Syekh Habib Utsman Al-Batawi. Lalu kemudian orang Barzanjah ini pindah ke Madinah. Lahirlah anak laki-laki bernama Abu Ja'far Al-Barzanji. Belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Kembali ke Madinah. Diangkat menjadi mufti di Yaman oleh kerajaan Turki Utsmani. Kemudian kembali ke Madinah menulis syair. Itulah dia syair Al-Barzanji. Ulama-ulama besar, kita baca semua. Jadi ada pun tuduhan-tuduhan, apa ini? Jangan baca burdah, jangan baca Barzanji. Jadi kita lawan orang yang mengatakan jangan baca. Nggak usah dilawan, terus buat aja musabakoh. Musabakoh lomba Al-Barzanji. Abtadi'ul imla bismizatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka dibacakan syair-syair Barzanji. Luar biasa. Dulu sebelum ngayun anak akikah baca Barzanji. Sebelum naik pelaminan pengantin baca Barzanji. Sebelum acara khitanan sunatan baca Barzanji. Barzanji dibaca tiap hari. Saya di Majlis Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah, ketika datang baca Barzanji. Syair Barzanji dibaca. Untuk apa? Mengenang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Al-Barzanji sudah tergeser oleh apa? Keyboard tunggal. Keong racun kucing garong. Cinta satu malam. Kabi kaci kabigam kuc kotahi. Pembukanya jatuh bangun aku mengejarmu. Gimana mau bangkit? Jatuh bangun terus.
Oleh sebab itu maka ini mesti kita bangkitkan lagi semangat-semangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini yang saya hadapi ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita malam ini. Bapak dengan seragam tentara datang, dengan pakaian polisi datang. Pak tentara, Pak polisi nggak perlu ceramah, cukup diam aja. Mereka dengan seragamnya sudah berdakwah. Anak-anak kecil melihat, oh Pak polisi aja ke masjid, Pak tentara aja ke masjid, Papa kok nggak ke masjid? Bangga kita. Anak-anak di belakang saat sholat tarawih tadi melihat ke depan. Loh, Pak polisi pakai pistol besi ke masjid. Ini yang pistol air kok nggak ke masjid? Bangga gitu. Mereka pakai motor besar patroli ke masjid. Pakai semprit ke masjid. Nanti pas kebetulan sholat di samping Pak polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Besok pagi razia. Prit. Yang tadi malam kan? Iya. Tetap kena. Ini kan aturan. Nggak boleh. Melanggar peraturan nggak boleh. Makanya yakinkan sebelum berangkat, yakinkan pakai helm dan bunyi klik. Baru berangkat. Iklan Polda. Saya kemana-mana sampai sekarang. Kalau nggak percaya, ini dompet masih ada. SIM A, SIM C tetap ada. Walaupun saya naik pesawat. Tetap ada SIM. Alhamdulillah. Dulu sebelum saya ngurus SIM, selalu ketangkap razia. Dulu. Setelah saya urus, nggak ketangkap. Masya Allah. Kita ngurus itu bukan karena ketangkap, tapi karena taat aturan. Itu untuk kita juga. Loh, dari sholawat kok bisa masuk ke SIM? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di malam-malam Ramadan ini, malam indah bersilaturahim. Andai tidak ada Ramadan, dapat dijamin saya nggak akan jumpa dengan Habib Husain, Habib Ali, nggak jumpa dengan Pak Polres, nggak jumpa dengan Pak Dandim, nggak jumpa dengan Pak Wali. Tapi malam ini kita bertemu dalam majlis yang dirahmati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya ketika nanti kita mau masuk surga ditanya, kamu ketemu Syanu di mana? Ketemunya di masjid. Masjid mana? Masjid Al-Bakri. Acara apa? Tabligh Akbar malam 23, malam Jumat terakhir di bulan Ramadan. Siapa yang tahu tausiah? Siapa ya, lupa. Mudah ingat nama penceramahnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Masyaallah. Tabligh Akbar Ramadan 1439 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galakkan silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lancar rezekinya, wa yunsa lahu fi azarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Makanya selesai sholat, setiap sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Pak Ustadz katanya nggak boleh salaman selesai sholat. Loh, salaman kok nggak boleh? Sebelum makan salaman, setelah makan salaman, cuci tangan dulu. Sebelum sholat, salaman. Selesai sholat, salaman lagi. Namanya hukumnya mubah. Yang ngomong gitu bukan saya. Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat, belum salaman. Selesai sholat, salaman. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat, udah salaman. Habis sholat, salaman lagi. Mubah, boleh. Yang nggak boleh, sedang sholat, salaman. Itu nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Ini nggak benar. Nah, silaturahim harus kita jaga. Jangan nunggu Idul Fitri. Sekarang nggak ada gunanya banyak tarawih, banyak zikir, banyak baca Quran, tapi ternyata tidak baik dengan kawan, dengan tetangga, ngomong bohong, tipu-tipu. La yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Siapa yang nggak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah di Masjid Al-Bakri tidak ada yang mutus silaturahim. Yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang berdiri, semuanya tidak ada yang merasa lebih lina, lebih indah. Semuanya merasa sama di hadapan Allah. Yang berdiri-berdiri ini pahalanya 2 kali lipat, insya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Nah, oleh sebab itu tidak ada yang paling mulia di antara kita yang ramai ini. Siapa yang paling mulia? Apakah yang ceramah ini yang paling mulia? Yang ceramah ini justru yang paling banyak dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Saya ceramah tadi 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti saya sudah ngomong 45 menit. Ini di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya?
Maka yang paling banyak salahnya itu yang minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum, contoh aja. Mau cepat aja makan kolak pulang ke rumah. Apa maknanya? Silaturahim, silaturahim, silaturahim. Mamin muslimah ini ada dua orang muslim, yaltaqiyani, ketemu, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Allah ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Sampai kapan? Qabla an yatafarraqa, sebelum berpisah. Betapa indahnya. Astagfirullahalazim, gugur dosa. Astagfirullahalazim, gugur dosa. Tapi ada orang enggak istighfar, dosanya gugur. Kamata sakat auraqus syajar, seperti gugurnya daun-daun kayu. Dengan apa? Salaman. Tadi saya di depan salaman. Mohon maaf adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Dari mulai rumah depan saudara saya yang menyambut saya tadi, sampailah ke Masjid Al-Bakri, berapa orang yang mengulurkan tangan mau salaman. Sombong sekali Ustaz Somad, kalau tahu begini saya enggak datang tadi. Mohon maaf. Kalau semua disalami mungkin azan subuh baru sampai. Salamnya sebentar, selfie-nya yang lama. Oleh sebab itu hamba Allah yang dhaif Abdul Somad mohon maaf. Maukah memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di sini daripada minta maaf di akhirat, betul? Di padang mahsyar berkumpul semua umat, berapa miliar manusia, di mana mau dicari? Maka minta maaf sekarang. Saya nunggu nantilah Pak Ustadz 1 Syawal. Iya kalau umurmu sampai. Siapa yang jamin umur kita sampai 1 Syawal? Bisa nanti malam. Berapa banyak orang yang ketika digedor pintunya, Pak, Papa bangun, ayo sahur. Enggak juga. Sahur, enggak juga. Didobrak. Udah kejang. Mati sudah. Rupanya tadi malam buka update statusnya. Apa update statusnya terakhir? Rasanya mau mati. Mati betul lah. Oleh sebab itu, maka kita tidak berpikir kita besok pagi hidup. Anggaplah ini malam terakhir Ramadan bagi kita. Sehingga malam ini kita akan tahajud sampai azan subuh berkumandang. Anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Anggaplah ini, kalau engkau sholat ka'annaka muwaddi'. Kalau kau sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Sholat selamat tinggal. Setelah itu tidak akan ada sholat lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan kita yang bukan terakhir insyaAllah. Walaupun kita berpisah, kita akan bertemu di mana? www.youtube.com. Nah, oleh sebab itu silaturahim harus tetap terjaga. Andai Bapak Ibu dari jamaah Masjid Al-Bakri dapat berita, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Ustaz Abdul Somad sudah meninggal dunia. Jamaah, memang kemarin saya lihat tanda-tandanya udah kelihatan. Saya waktu itu dekat sini, Ustaz Somad saya kan. Lalu saya lihat, ini Ustaz nggak sampai 2 Jumat lagi. Apakah kalau Ustaz Abdul Somad ini meninggal dunia di Riau lalu putus hubungan dengan jamaah Masjid Al-Bakri? Nggak putus. Kenapa? Jamaah Masjid Al-Bakri, Habibuna, Habib Ali pasti akan membacakan untuk anakku almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir Al-Fatihahnya dari Jakarta, dari Depok, dari Bekasi, dari Bogor, mengalir sampai ke Riau. Dan tidak ada yang salah alamat. Dia bukan titipan kilat. Pasti sampai. Sampai Pak Ustadz. Ya, kenapa demikian? Allah yang menyampaikan kebaikan. Sebagaimana sampainya salam untuk orang meninggal dunia. Kita kalau lewat di makam kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doa untuk orang mati ya. Kami selama ini pendek aja Pak Ustadz. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya alal kubur. Oke lah daripada enggak sama sekali. Sekarang anak-anak muda lewat di makam good morning. Enak aja. Lewat di makam tetap mengucapkan salam. Hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Aisyah, kalau lewat di makam jangan diam aja. Ucapkan doa ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nah, silaturahim walaupun kita mati tidak putus. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Beberapa poin ingin saya sampaikan. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, silaturahim. Insya Allah saya ceramah nggak pandai ngalor ngidul. Ada orang semua dibahas
Semuanya dibahas. Dari mulai kurban sapi, kambing, sampai kalajengking. Saya kebetulan nggak pandai, maka saya batasi ceramah saya. Pertama, cerita tentang sholawat. Yang kedua, tentang silaturahim. Yang ketiga, tentang memakmurkan masjid.